Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Semoga walaupun ada keterbatasan pertemuan, kemudian tatap muka yang tidak bisa secara langsung bertanya, kadang juga tergantung sinyal gitu ya. Memang kalau untuk Zoom itu kecepatan internetnya harus stabil, sedangkan untuk Google Meet tidak harus stabil gitu ya. Sepertinya seperti itu. Walaupun kali ini kita menggunakan Google Meet, tak apa-apa. Semoga tidak mengurangi antusiasme kita belajar. Sampai saat ini apakah sudah bisa? Wipernya masih belum bisa. Wiper. Saya buka lagi, masih ngunyar-ngunyar. Absensi saya juga belum bisa. Kalau absensi kalian normal ya? Iya, normal, Pak. Oke. Mungkin bisa lihat di channel saya, mungkin nanti kalau yang ingin tahu beberapa pembahasan soal yang TPS, yang matematika gitu ya, tes potensi skolastik, tapi yang matematika mulai nomor 61 kalau nggak salah itu. Saya bahas dengan anak buah saya hari Senin yang lalu. Baik, saya munculkan ini limit fungsi trigonometri. Sudah muncul, Pak. Oke. Sebentar. Terakhir kita bahas sampai soal ini sudah ya. Soal ini juga sudah saya bahas ya. Sudah, Pak. Oke. Apakah sampai nomor terakhir? Apakah sampai di sini sudah? Halo? Sampai di sini juga sudah saya jelaskan? Kelihatannya sudah sih, Pak. Kelihatannya. Sudah ya? Iya, saya ingat saya juga sudah. Soalnya ada angka kemarin. Iya. Kalau masuk ke Twitter, ya apakah coba sih pakai HP atau ngajar pakai HP? Pakai HP, zoomnya bisa. Kemudian ini Wipernya saya coba dulu, sebentar. Wipernya bisa di atau tidak? Saya bisa buka, Pak, Zoom yang di laptop. Iya, di komputer sekolah ini kok tidak bisa. Apakah karena yang menggunakan hari ini banyak komputer di sekolah, termasuk tambahan beberapa laptop, sehingga jaringan internet kami di sekolah jadinya lemot gitu ya. Saya di rumah itu ada WiFi, cuman kalau misalkan full, kadang biasa anak yang di anak melok papa nguran terus mencet gitu. Nah, saya coba lihat. Iya, kalau di HP normal. Kenapa di sini? Mungkin masih sedang perbaikan gitu ya. Nyoba saya katakan sedikit NPK. Saya coba stop share. Ketika kalian dulu katanya waktu kelas 11 itu
ada AKM gitu ya, kemudian nggak jadi karena COVID ini, kemudian ketika kelas 12 katanya gitu ya, ternyata dibatalkan juga, alhamdulillah gitu ya. Ternyata yang AKM nanti kelas 11. Ini coba saya share screen. Di sini ada website ANBK. ANBK itu Asesmen Nasional Berbasis Komputer .kemdikbud.go.id. Saya langsung di contoh soal AKM ya. Pak, saya mau tanya. Iya, silakan. Soal AKM itu nanti sama kayak soal UTBK atau berbeda, Pak? Kayak dari segi kesusahan. Soal AKM itu sebenarnya lebih mudah. Hanya saja kadang-kadang ada ceritanya, ada wacananya yang harus baca dulu. Untuk di numerasi matematikanya, itu kadang wacananya tidak harus dibaca secara lengkap, tapi lihat soalnya dulu. Nanti kemungkinan kalau mengarah ke wacana itu baru dibaca. Tapi kalau tidak banyak harus melihat wacana juga tidak perlu gitu ya. Jadi untuk yang kelas 11 kami ada pendampingan setiap hari Selasa dan Jumat mulai jam 4 sore sampai jam 5 sore gitu ya. Saya sama Bu Fitri bagian yang numerasi. Jadi kami bahas beberapa soal yang dimunculkan di ini website Kusmenjar. Oh alah, mohon maaf, sedang dilakukan perbaikan server. Silakan kembali lagi nanti jam 7. Kemarin juga gitu perasaan. Oke, gini saja. Coba lihat buku paket kalian. Iya, lupa saya. Buku paket saya ada yang minjem. Buku paket kalian, silakan coba buka soal-soal yang ini aja langsung. Limit fungsi trigonometri. Biasanya di akhir bab kan ada soal pilihan ganda ya. Di akhir bab biasanya ada soal pilihan ganda. Coba lihat di situ. Ini kok agak sudah muncul soal apa sih di situ? Coba saya ketik aja di sini ya. Bentar. Saya presentasi langsung pakai Microsoft Word. Bentar. Pembahasan soal limit. Bentar, saya stop share. Saya pakai yang pembahasan soal limit fungsi trigonometri. Ini menuju yang tak hingga apa? Limit fungsi belum, yang masih seperti ini aja. Coba nomor 1 di soal akhir bab yang biasanya pilihan ganda. Limit, cari yang limit fungsi trigonometri. Ada yang sama, Pak. Soalnya sama kayak yang Oh, ada yang sama. Iya. Berarti sama-sama menggunakan soal ujian nasional beberapa tahun yang lalu gitu ya. Jadi saya kadang-kadang beberapa tahun yang lalu ketika ujian nasionalnya kertas gitu ya, setelah selesai saya pinjem satu bundle soal ujian nasional matematika, saya ketik ulang. Jadi saya punya kumpulan soal ujian nasional dari beberapa tahun. Jadi saya kumpulkan per bab. Kemudian ketika kelas 12, ketika saya ngajar, saya berikan ringkasan materi dari 17 bab yang mulai kelas 10. Baik matematika wajib maupun matematika peminatan yang bab itu masuk di ujian nasional.
Karena tidak semua bab muncul di ujian nasional. Ujian nasional matematika anak MIPA itu gabungan matematika wajib dan matematika peminatan. Tapi tidak semua bab dimunculkan sesuai kisi-kisinya. Gitu ya. Tapi kalau UTBK SBMPTN tidak ada kisi-kisi. Gitu ya. Bahkan kalau menganalisis dari beberapa soal-soal tahun terakhir, itu mungkin babnya ada, tapi banyaknya soal. Kadang-kadang tahun yang kemarin ada 3, sekarang cuma 1, misalkan. Tahun sebelumnya nggak ada sama sekali, misalkan seperti itu. Oke, sudah ketemu soalnya? Random kan ini, Pak? Ya. Sudah, Pak. Apa? Limit? Silakan dibacakan. Bentuknya pecahan kah? Oh, cari yang pecahan tak, Pak? Terserah, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Tidak pecahan, enggak apa-apa. Ya, Oh, sebentar. Yang mau menyalakan kamera siapa? Ada yang? Aku gak keto. Buku paket saya ada yang minjem gitu ya. Nggak jelas. Bacakan aja, bacakan. Saya ketikkan. Bukannya nggak kelihatan. Coba saya perbesar di Aldea. Coba. Ini saya full screen. Oh, ya. Tampilan di layar Aldea. Coba kameranya. Nilai nyoba yang ini ya. Ada pas mengarahkan ke nomor 11, minta tolong saya dibacakan nomor 11 itu. Saya ini kan. Saya ketikkan langsung. Ini X mendekati 3 kalau nggak salah. Iya. Iya. Bacakan Ini nggak, Pak? sambil saya Iya. Saya sambil tes mata saya tadi. Itu X mendekati berapa gitu. Bentuk pecahan ya. Tadi ada segi buka kurung apa? X 4x min 10. 4x dikurangi 10 dikalikan sin ya. Iya, Sin buka kurung. Ya, x min 5 dikurangi 5 per x kuadrat min 25. X kuadrat dikurangi 25. Iya. Ini 3 apa 5? X mendekati 3 atau 5? X mendekati 3, Pak. Kalau X mendekati 3, kok kayaknya aneh. Karena di sini bentuknya X dikurangi 5. Di sini kan bisa X tambah 5, bisa X dikurangi 5 kan ya, kalau dikali, dijabarkan. Kalau misalkan memang soalnya seperti itu, coba kita kerjakan. Biasanya itu angka yang di sini, X mendekati berapa, itu mirip dengan yang di sini. Kalau di sini X dikurangi 5, berarti kemungkinan 5. Oke, coba. Mohon maaf, ini suaranya siapa ya? Oh, sorry, ada yang saya admit dulu. Kandi, Pak. Saya Oke. Aku rada kagok, nggak biasa pakai ini Google Meet. Ya. Oke. Kalau misalnya memang X mendekati 3, maka setiap X kita ganti dengan 3. Oke, kita ganti dengan 3. Kalau nanti tidak ada jawabannya, berarti kemungkinannya adalah itu 5, bukan 3. Karena sudah langsung dimasukkan, maka limitnya, tulisan limitnya kita hapus. Karena sudah langsung disubstitusi. Ya. Jadi X mendekati 3, berarti setiap X diganti dengan 3. 4 dikalikan 3, dikurangi 10, dikalikan sin, X-nya diganti 3, 3 dikurangi 5, dibagi X-nya diganti 3, berarti 3 kuadrat dikurangi 25. Di layar kalian terlihat ya? Kelihatan, Pak.
Oke. Kelihatan, Pak. 4 dikalikan 3, 12. 12 dikurangi 10, 2 ya. Kemudian ini kan artinya dikalikan. Sin 3 dikurangi 5. Ini negatif 2 gitu ya. Negatif 2 derajat. 3 dikuadratkan 9. Dikurangi 25. Sepertinya soal itu salah, Pak. Salah penulisan itu. Harusnya sepertinya ini X mendekati 5. Karena cirinya di sini biasanya. Di sini. Kalau X mendekati 5, kalau 5 dikurangi 5 kan 0. Sin 0 itu kan 0. Kalau X di sini juga diganti 5 kuadrat 25 dikurangi 25, 0. Berarti kan 0 per 0, maka tidak bisa. Maka harus disederhanakan dulu. Biasanya gitu. Tapi nyoba. Kalau sekarang gini. Sin dari negatif 2. Nah, ini kan tidak bisa langsung. Kita butuh kalkulator. Sin kalau negatif itu di kuadran berapa? Ingat. Anggap aja soalnya seperti ini, enggak apa-apa. Sin kalau negatif itu negatif kecil ya, di sini 2. Sin negatif 2, berarti dia seperti di kuadran berapa? Antara 2 atau 3, Pak? 3 dan 4. Di kuadran ke 4. Ya, di kuadran ke 4. Oh, 4. Ya. Oh ya, saya nggak ngajar kalian kelas 10 ya. Oke. Jadi kuadran pertama itu kan antara 0 sampai 90 derajat. Kuadran kedua itu antara 90 sampai 180 derajat. Kemudian kuadran ketiga itu antara 180 derajat sampai 270 derajat. Sedangkan kuadran keempat itu antara 270 derajat sampai 360 derajat. Itu kalau sudutnya positif. Sedangkan di sini sudutnya negatif, maka searah dengan jarum jam. Jadi dari 0 ke bawah. Kalau yang positif kan 0 ke atas ya, untuk ke 90 derajat. Untuk sudut yang negatif 0 ke bawah. Bawah lurus vertikal itu negatif 90 derajat. Berarti kalau negatif 2 pada kuadran yang ke-4. Kalau sudutnya hanya negatif 2. Sin di kuadran keempat hasilnya negatif atau positif? Positif. Masih ingat cara menghafalkannya dulu apa? Depan, bawah, apa? Sindemi. Oh, bukan tentang sindemi, bukan yang tentang sindemi. Apa, Pak? Yang mana? Oh, itu tadi ada yang belum saya admit kayaknya. Oke. Coba saya cari file saya di sini, trigonometri. Oh ini mobil matematika. Saya munculkan ini. Saya ambil dulu. Apakah layar saya muncul? Muncul, Pak. Nah, ini yang biasanya saya berikan ke anak-anak. Bab 1 sampai ke 17 untuk yang kelas 12 untuk persiapan ujian nasional. Tapi karena sudah tidak ada ujian nasional, nanti mengalir gitu ya kalau bab yang dibutuhkan. Ini penjabaran kisi-kisi ujian nasional anak SMA MIPA. Saya bukakan yang trigonometri. Biasanya saya berikan yang PDF karena kalau Microsoft Word yang saya berikan ketika dibuka di HP kadangkala mencolot ya kan, pengetikannya seperti berantakan padahal aslinya tidak berantakan. Apakah ini terlihat di kalian? Terlihat, Pak. Oke, trigonometri gitu ya. Kalau yang perbandingan trigonometri yang dasar, yang tadi mungkin ada yang bilang tadi sindemi, kosami, tandesa kayak gitu. Sedangkan untuk tabel perbandingan trigonometri di kuadran yang pertama, untuk sudut-sudut yang istimewa ini, saya dulu ngafalkannya gini, 0, 10 gitu ya, 10 itu 1, 0. Jadi ini urutannya sin cos tangen.
Kalau yang sudut istimewanya 30 derajat, setengah, kemudian cosnya ditambahi belakangnya akar 3, sedangkan yang tangannya sepertiga akar 3. Saya dulu ngafalkannya gitu. Share screen-nya macet, Pak. Iya, Oh. kira punya saya. Coba saya share screen lagi. Apakah sudah terlihat? Sudah. Sudah, Pak. Oke. Jadi saya dulu mengalfakannya untuk 0 derajat. Kalau sin cos tangan urutannya 0 10 gitu ya. Maksud saya 0 1 0 kayak gitu. Kemudian kalau 30 derajat sinnya setengah, kemudian cos yang sampingnya belakangnya ditambah akar 3. Untuk yang tangan sepertiga akar 3. Untuk yang 45 derajat sama, setengah akar 2, setengah akar 2. Tangannya, kalau diingat tangan itu kan sama dengan sin dibagi cos. Jadi boleh hanya menghafalkan sin dan cos saja. Setengah akar 2 dibagi setengah akar 2 kan 1. Jadi yang 60 derajat saya dulu menghafalkannya setengah akar 3. Cosnya ambil depannya saja, berarti setengahnya. Setengah. Sedangkan yang tangan ambil yang belakangnya saja, akar 3. Kemudian kalau 90 derajat 10. Kebalikan dari yang ini tadi. Kalau yang 0 derajat tadi saya bilangnya 0 10 gitu ya. 0 1 0. Sedangkan yang 90 derajat 10. 1 dibagi 0 tidak ada definisi. Kemudian untuk yang perbandingan di kuadran-kuadran tertentu, kuadran 1 jelas positif semuanya. Termasuk yang sekan, kosekan, kotangan gitu ya. Kemudian untuk yang kuadran kedua sin yang positif, kuadran ketiga tangan yang positif, kuadran 4 cos yang positif. Kalau saya menghafalkannya, saya ingat sekali kata-kata guru saya yang sampai sekarang biasanya saya ajarkan ke anak-anak, karena anak remaja, anak milenial gitu ya. Biasanya kalau yang ini cepat hafal. Semua sin, ta, ku selalu positif. Cin itu sin, ta itu tangan, ku itu cos. Semua cinta, ku selalu positif. Mungkin ada guru-guru yang lain menggunakan semua sindikat, ya sindikat tangannya kosong, gitu ya. Semua sindikat tangannya kosong. Berarti kalau cos di kuadran yang keempat baru bernilai positif. Kalau sin pada kuadran keempat nanti bernilai negatif. Ini kalau kuadran pertama, kuadran kedua, kuadran ketiga, kuadran keempat. Di sini tidak saya munculkan yang sudut negatif ya. Coba saya tambahkan aja. Kalau sudut yang negatif, sudut negatif. Kalau misalkan saya mirip dengan ini, tapi nanti beda. Kalau sudutnya itu negatif X misalkan sudutnya negatif X, saya kurungi aja. Biasanya kalau sudut negatif itu dikurungi, itu nanti akan jadi negatif sin X. Sedangkan yang cos sebentar. Ini seperti yang tadi, kalau pada sudut kalau misalkan saya buat gini, saya pakai coret-coretan di sini aja wis. Saya pakai coret-coretan yang ada di ini. Di Google Meet juga ada whiteboard gitu ya.
Start new whiteboard. Oh, ternyata masuknya di sini. Oke. Tuh. Baru agak lama. Oke. Apakah whiteboard saya terlihat? Enggak. Enggak. Oke. Munculnya gini. Nah, kita gawe apa? Coret-coret pada Google Meet, biasanya pakai Zoom. Di share ini. Tidak muncul di kalian. Saya udah ngetik layar dulu. Present tab to meeting. Oh, berarti saya ngetik dulu baru muncul ke kalian. Kayak berarti. Oke. Coba saya ginikan dulu. Saya tulis dulu bentar ya. Nanti saya munculkan ke kalian. Tuh, di sini juga tidak muncul. Bapak Ibu ada yang pakai coret-coretan pakai whiteboard kalau di Google Meet? Enggak ada. Ya Allah, maaf Pak. Kenapa? Enggak apa-apa. Enggak. Oh, gini aja, saya share layar aja. Ini. Tidak bisa langsung coret-coret ya. Saya tidak bisa langsung coret-coret di sini sehingga saya bisa melihat kalian, saya sambil coret-coret ya di Google Meet. Kalau di Zoom kan bisa ya. Ini coba perhatikan, kalau 0 derajat, kemudian berputar berlawanan dengan arah jarum jam, berarti ini 90 derajat. Ini pada kuadran yang pertama, sin, cos, dan tangannya bernilai positif. Sedangkan pada kuadran kedua, itu sin yang positif, pada kuadran yang ketiga, tangan yang positif, pada kuadran yang keempat, cos yang positif. Jadi kalau saya turunan, maksudnya itu diajari guru saya waktu sekolah dulu, itu gini, semua cintaku selalu positif. Kalau guru-guru rata-rata kalau saya pernah dengar itu gini, sindikat tangannya kosong, tidak ada kata-kata positif gitu ya. Nanti silakan diikuti yang mana yang menurut kalian mudah dipahami. Kalau saya semua itu maksudnya semuanya positif. Semua cintaku selalu positif. Sedangkan
Kalau sudutnya negatif, ini 0 derajat tetap. Ketika sudutnya negatif, maka searah jarum jam perputarannya. Perputarannya searah jarum jam, gitu ya. Saya sambil lihat jam ini. Itu jadi 90 negatif 90 derajat di sini. Negatif 90 derajat di situ. Maka kalau negatif 2 kan di sini ya. Negatif 2. Maka kalau cos dari negatif 2 nanti menjadi positif cos 2 derajat. Bisa dipahami? Karena cos pada kuadran ini bernilai positif. Ketika kelas 10 yang lalu, 2 tahun sudah Pak. Ketika kelas 10 kalian, belum COVID ya, masih pelajaran di sekolah kan ya? Iya Pak. Layar saya masih kelihatan ya? Masih. Jujur saya nggak pede ngajar pakai Google Meet ini karena tidak terbiasa gitu ya. Saya tadi terpaksa otak-atik kan ya. Tuh. Keyboardnya di mana? Kalau langsung cara coret kemudian tampil di layar saya dan juga di layar kalian itu bagaimana kayak gitu. Kalau di ini saya coba klik nggak mau gitu ya. Oke, saya stop presentasi. Tuh. Sehingga kalau di sini sin di kuadran 4 kan negatif, maka nanti di sini jadi negatif sin dari 2 derajat. Ini saya kurungi aja supaya nanti tidak dikira dikurangi. 9 dikurangi 25 negatif 16, ya kan? Di pilihan gandanya bentuknya seperti apa? 2 dibagi negatif 16, berarti nanti negatif 1/8 ya, 1/8 dikalikan negatif sin 2. Kalau negatif kali negatif nanti jadi positif. Di sini sin 2 dikalikan sin 2. Apakah yang tersebut saya terlihat? Kelihatan, Pak. Terlihat, Pak. Ya. Jadi ulangi, X-nya diganti 3, 4 kali 3 12, kurangi 10 2. Sin X-nya diganti 3 dikurangi 5 negatif 2. X tadi diganti 3 kuadrat dikurangi 25 16 gitu ya. Seperti yang saya bahas tadi, kalau sin negatif maka dia di kuadran keempat. Apalagi bentuknya di sini nggak sampai 90 derajat gitu ya. Jadi kuadran keempat itu ketika 0 derajat sampai negatif 90 derajat. Jadi ketika sin negatif 100 derajat, maka dia di kuadran ketiga. Nanti dilihat di kuadran ketiga itu yang jadi positif sin, cos, atau tangan. Tadi sudah saya ajarkan. Karena di kuadran keempat ini letaknya dari negatif 2 derajat itu di kuadran keempat. Di kuadran keempat itu yang positif cos. Maka kalau sin negatif 2, negatifnya ini pindah ke depan. Jadi negatif sin 2 derajat. 9 dikurangi 25 negatif 16. 2 dibagi negatif 16 itu kan negatif 1/8 gitu ya. Nanti negatif kalikan negatif jadi positif. Maka 1/8 dikalikan 2. 1/8 dikalikan sin 2. Lah, kita kan menghafalkannya selalu yang sudut istimewa atau yang bisa dirubah menggunakan sudut istimewa. Misalkan 75 derajat. 75 derajat masih bisa digunakan 45 derajat ditambah 30 derajat. Seperti di matematika peminatan kelas 11 ya. Kalau misalkan 150 derajat, bisa dari 180 derajat dikurangi 30 derajat. Nah, tapi ini sudutnya tidak istimewa, tidak bisa dirubah menggunakan sudut istimewa. Hanya 2 derajat. Terpaksa kita pakai kalkulator.
Sudah pernah pakai kalkulatornya dari Microsoft? Belum pernah, Pak. Coba saya share screen yang itu sebentar. Saya buka dulu kalkulator. Saya tampilan layar aja. Windows. Jadi ini ketika saya cari di sini, saya cari di situ, kemudian kalkulator, itu muncul kalkulator gitu ya. Oh berarti gini, berarti saya pakai tampilan screen, ya. Sharingnya pakai screen supaya kalian juga melihat yang saya kerjakan di layar. Nah ini, apakah ini juga terlihat di layar? Terlihat, Pak. Oke, di sini ini hanya seperti kalkulator biasa, ada pembagian, ada kuadrat, ada akar kuadrat, ya. Pembagian, perkalian, pengurangan, penjumlahan sama dengan. Kalau ini karena masih versi yang standar, kita rubah, kita pilih yang ilmiah. Ya. Di sini juga ada konversi, pengkonversi, mata uang, volume, satuan panjang, satuan berat, satuan suhu. Kalau di fisika kan biasanya butuh satuan suhu itu ya. Celcius, Fahrenheit, ya. Satuan energi juga dibutuhkan di fisika. Ini saya pakai yang ilmiah, kalkulator yang ilmiah. Ini juga. Kok tidak ada? Oh ini trigonometri. Oh ini di trigonometri. Jadi kalau belum muncul sin cos tangannya di trigonometrinya nanti di situ. Saya clear dulu semuanya. 2 derajat. Pastikan di sini DEG ya. Oh, kalau titik itu tadi maka jadi ada 3 satuan sudut kan ya. Di Indonesia itu menggunakan satuan degree itu derajat, sedangkan RAD itu radian, yang biasanya setengah pi radian, 2 pi radian itu menggunakan radian, ada pi-nya. Sedangkan kalau grade ini yang menggunakan Uni Soviet atau Rusia. 1 putaran penuh itu 400 grade. Kalau dalam bentuk derajat, 1 putaran penuh itu kan 360 derajat. Sedangkan kalau dalam radian, 1 putaran penuh itu 2 pi radian. Sedangkan untuk 1 putaran penuh menggunakan satuan grade itu 400 grade. Berarti saya harus pilih yang degree gitu ya, derajat. Saya ketik 2. Sorry, saya hapus dulu. 2. Kita tekan sin. Ini ya. Sepertinya kebalik ini. Kan ada yang ditulis itu sin dulu baru derajat, ada yang menulis sudutnya dulu baru sin gitu ya. Coba sih kalau di sini sin dulu baru 2. Oh, di sini eksponen pangkat negatif 2 itu. Kalau pakai kalkulator di handphone itu 0,348. Iya, Pak. Di sini kan eksponen 10 pangkat negatif 2 gitu ya. 10 pangkat negatif 2 berarti bergeser ke kiri. Berarti 0,0348 gitu ya. Saya tulis di tadi. Di sini. Apakah ini juga kelihatan di layar? Terlihat, Pak. Oke. Berarti saya pakai itu aja. Share screen-nya layar. Berarti saya copy dulu. 1/4 dikalikan 0,0349 gitu aja, karena belakangnya itu 34899 gitu. Nah, di sini di pilihan ganda pada buku paket itu nomor berapa tadi? Nomor 11 itu jawabannya pecahan atau
Bagaimana? Bilangan bulat, Pak. Oh, kalau dari sini sudah kelihatan jawabannya pecahan kan ya? 0,0349 dibagi 8 gitu ya. Ini menghasilkan berapa? Nanti kita bahas dua-duanya. Kalau misalkan X-nya kita ganti 5 nanti. Ini akan menghasilkan 0,0043625 kalau saya bagi gitu ya. Kalau masih tetap di sini X mendekati 3. Kalau masih tetap X di situ mendekati 3. Kita simpan dulu. Supaya nanti bisa saya berikan ke kalian. Padahal tadi rencananya itu saya mau buat kelompok gitu ya. Kalau menggunakan Zoom itu ada breakout, bisa dijadikan kelompok kecil. Misalkan dari 72 dibentuk 12 atau berapa kelompok kayak gitu. Saya acak aja gitu ya. Atau bisa ditentukan sebenarnya. Kelompok A itu siapa saja anggotanya bisa. Tapi karena Zoom pagi tadi tidak bisa, nanti rencana ditunda. Daring. Oke. Di bilangan ganda kan tidak ada ini ya? Halo? Tidak ada, Pak. Nah, maka coba kalau kita ganti X ini mendekati 5. Saya curiga dari sini tadi di soal itu. Di soal buku paket itu 3 di sini. Yang nomor 11. Halaman berapa? Iya, 33. Buku paket halaman 33. Ini yang nomor 11 ya. Oke. Kalau ini saya ganti. Saya ganti di sini itu 5. Kenapa saya tadi curiga? Karena di sini itu X dikurangi 5. Jadi kemungkinannya di sini 5 supaya dikurangi 5 itu 0. Sehingga sin 0 hasilnya 0. 0 dikalikan ini tetap 0 gitu kan ya. Ini juga kalau X-nya diganti 5 kuadrat 25. 25 dikurangi 25 0. Berarti kan 0 per 0, maka tidak bisa disubstitusikan langsung, tapi harus dirubah. Gitu. Oke. Kalau soalnya kita ubah gitu ya, seperti ini. Ini saya ubah 5. Maka langkah ini diapakan? 5 itu diapakan? Masih ingat? Minggu yang lalu sudah saya bahas. Betul. Pindah ruas ke kiri gitu kan ya. Maka jadi bagaimana? X-Men 5 mendekati 0. X dikurangi 5 mendekati 0. X dikurangi 5-nya saya kurangi aja supaya nanti enggak, supaya jelas. Dari sini sudah bentuknya kan, ingat bentuk yang khusus itu yang bisa tinggal lihat koefisiennya saja itu ketika di sini mendekati 0. Kalau di sini X, maka di situ juga X gitu ya. Nah, di sini kan X dikurangi 5. Di sini juga sudah sama, X dikurangi 5. Maka nanti boleh menggunakan konsep itu tadi. Dan penyebut ini kan bisa difaktorkan. Penyebut ini bisa difaktorkan. Masih ingat? Kalau X kuadrat dikurangi 25, maka kalau difaktorkan jadi bagaimana? X-Men 5 kali Iya. X plus 5. Betul. X dikurangi 5 dikalikan X ditambah 5. Atau boleh dibalik ya. Ini yang penjumlahan, ini yang pengurangan. Boleh, terserah. Sama. Oke. Berikutnya saya pisah.
Tidak bisa? Tidak bisa. Itu maksud saya gini. Sini saya copy lagi, dikalikan untuk yang sama, tapi yang ini kita sendiri. Tadi yang ini yang depan yang dihapus. Itu. Jadi limit dari yang depan ini dikalikan limit dari yang belakang, pembagian yang belakang ini. Sampai di situ bisa dipahami? Bisa. Oke. Oke. Untuk yang ini sebaiknya untuk yang ini sebaiknya itu biarkan kembalikan ke asal, yaitu X mendekati 5 saja. Karena di sini tidak ada X dikurangi 5 gitu ya. Sedangkan yang ini biarkan. Ini nanti hasilnya berapa ini? Ini nanti hasilnya berapa? Ini hasilnya berapa? Koefisiennya ini kan berapa ini? 1. Koefisien ini sudah 1, juga 1. Dan ini sudah sama-sama X dikurangi 5. Ini juga sama X dikurangi 5. Ini X dikurangi 5. Maka boleh kalau cepatnya menggunakan gini. Ini koefisiennya 1. Ini juga koefisiennya 1. Maka 1 dibagi 1. Itu 1 dibagi 1 kan 1 kan efek ya. Jadi nanti tidak perlu ditulis lagi. Ini 1 dibagi 1-nya saya hilangkan. Tinggal masukkan ini. Setiap X diganti dengan 5. Setiap X diganti dengan 5. X-nya diganti dengan 5. Kemudian X ini juga diganti dengan 5. Saya percepat aja ya. Berarti jawabannya berapa per berapa ini? 4 kali 5, 20. 20 dikurangi 10. 10. Sama sih. Penyebutnya kan juga 10 gitu ya. Berarti jawabannya berapa? 1. 1. Apakah di pilihan ganda ada jawaban 1? Ada. Ada, Pak. Berarti memang soalnya yang salah di situ. Harusnya di sini 5 ya. Gak apa-apa. Dengan kesalahan penulis soal di buku paket itu, kalian juga punya perbendaharaan tipe soal. Ketika X-nya mendekati 3, tidak mengakibatkan 0 per 0. Kalau tidak mengakibatkan 0 per 0, maka tinggal masukkan saja. Disubstitusikan saja. Jadi setiap X diganti 3. Tetapi kalau X-nya mendekati 5, ternyata kalau di X-nya diganti 5, baik pembilang maupun penyebut, hasilnya pembilang 0, penyebut 0, maka tidak boleh. Ingat 0 dibagi 0 itu tidak terdefinisi, maka harus dijabarkan. Salah satunya kita pisah seperti ini tadi, gitu ya. Nanti file ini saya berikan. Nomor 2 bisa saya dibacakan yang di buku paket itu. Yang nomor 12 ya, Pak? Iya, boleh. X-nya mendekati 2, Pak. X-nya mendekati 2. Oh, sorry, di layar belum muncul ya. Tadi supaya kelihatan. Apakah saya ngetiknya salah? X mendekati 2 dari, apakah bentuknya pecahan? Iya, pecahan. Saya buat pecahan ini. Jadi X nanti bagi yang 6. ingin, mohon maaf sebentar, siapa? Rahman ini. Ganti. Siapa? Apa itu? Ketika kalian ada yang nanti pengen kuliah jurusan matematika,
fisika, kimia, kalau mengetik tentang perhitungan nanti ya menggunakan equation editor seperti ini gitu ya. Tapi ini Microsoft Office saya masih Microsoft Office 2020. Tapi bentuk equation editor saya itu saya masih menggunakan Microsoft Office yang lama, yaitu 2003. Karena kalau saya analisis Microsoft Word atau Microsoft Office yang 2007 ke atas sampai yang terbaru sekarang, itu semakin kita mengetik pangkat berpangkat lagi, itu tulisannya nanti semakin kecil. Dan juga penjumlahannya kalau di print itu kadang bayang, ini penjumlahan atau kayak pembagian kayak gitu. Maka saya lebih suka masih menggunakan equation editor yang lama gitu ya. Memang yang Microsoft Word yang lebih baru itu nantinya fasilitas menu fitur itu lebih lengkap dan juga ukuran filenya jadi lebih kecil. Tapi kalau misalkan kita ngetik dari Microsoft Office atau Microsoft Word-nya langsung versi yang misalkan 2019 gitu ya, kita buka di 2010 tidak ada spasinya gitu ya nanti tulisannya. Nah, langkahnya bagaimana? Buka di Microsoft Office yang 2019 tadi, save as tapi tipenya nanti diganti Office 97 2003. Jadi supaya bisa normal dibuka di Microsoft Office atau Microsoft Word versi berapapun. Oke, lanjut Gandhi. Limit X mendekati 2 dari pembilangnya X plus 6 X dikali ditambah sin 6 X plus 2 ya. Dikalikan sin X ditambah X plus 2 Gini. Oke, terus X kuadrat min 3X X kuadrat min 3 dikurangi 3X min 10. dikurangi 10. Udah? Oke. Apakah ini benar saya ngetiknya? Benar, Pak. Limit X mendekati 2 dari X ditambah 6 dikalikan sin X ditambah 2 dibagi X kuadrat dikurangi 3X dikurangi 10. Di sini X mendekati 2, padahal di sudutnya itu di sini X ditambah 2. Berarti kalau 2 ditambah 2 4 gitu ya. Sin 4 berarti gitu. Ini 2 ya, bukan negatif 2. Coba, nggak apa-apa. Kita coba tadi gitu ya. Di penulis bukunya. Kadang mungkin gini, antara membuat buku matematika ini, beliau nulis saja di kertas misalkan ya, yang mengetik orang lain. Jadi ini ada negatifnya atau X panah 2 kayak gitu. Tidak jelas. Nah, sekarang coba kita apa yang di sini dulu sih. Di sini langsung sudah bisa dirubah. Sepertinya soal ini apa yang bisa dirubah dulu? Bawahnya Pak bisa di Bawah, Pak. Ah, betul. Difaktorkan. Kita coba, ya. Kita faktorkan. X kuadrat berarti X dikalikan X. Saya buat gitu. Nanti bisa dikurangi atau ditambah gitu kan ya. Saya bentuk dikurangi dulu. Dua bilangan kalau dikalikan, coba perhatikan dulu sebentar. Ini dengan syarat koefisien dari X kuadrat itu 1. Koefisien dari X kuadrat itu 1. Berarti X dikalikan X. Kemudian angka titik-titik ini diisi berapa? Dari sini, dari konstantanya. Kalau dua bilangan itu dikalikan 10, jangan dilihat negatifnya dulu ya. Lihat angkanya dulu. Baik ini negatif atau positif nanti dulu. Konstantanya 10 di sini. Jangan lihat negatifnya dulu. Berarti dua bilangan kalau dikalikan 10, selisihnya 3. Berarti berapa kali berapa? 2 dan 5. 2 dan 5. Boleh di sini yang 2, di situ yang 5. Ya. Sebenarnya kan 10 kali 1 juga 10. Tapi selisihnya kan bukan 3. 10 dengan 1. Selisihnya 9. Berarti jangan menggunakan 10 dengan 1. Sekarang baru menentukan positif negatifnya. Hasil perkaliannya itu negatif 10.
Nah, di sini itu negatif, kalau negatif 2 dikalikan negatif 5 kan menghasilkan positif 10. Padahal di sini harus negatif 10. Berarti salah satu saja yang negatif. Mana yang negatif sehingga jumlahnya negatif 3? Mana yang negatif? 5. Yang 2. Yang dua. Positif. Yang dua Pak negatif. Hah? Coba cek sekarang. Kalau ragu-ragu antara mana yang negatif, mana yang positif, kita cek. Depan dikalikan depan, X dikalikan X, X kuadrat. Sudah betul kan ya? Depan dikalikan belakang, X dikalikan negatif 5, negatif 5X. Tahan dulu. Belakang kalikan depan, 2 dikalikan X, 2X. Tadi hutang 5X, mengembalikan 2X. Betul kan ya? Negatif 5X. Belakang dikalikan belakang, negatif 10. Sudah betul. Berarti pemfaktorannya ini sudah betul. Tidak ada yang salah. Ya. Sampai di situ bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa. Pak, maaf. Dari, Pak. iya. Iya. Kalau kebalik gitu enggak boleh. Plusnya yang di belakang. Ini yang gini, ini yang gini. Ini. Iya. Coba cek, betulkah depan dikalikan depan X kuadrat. Depan kali belakang berapa? 5X. Belakang ini kali depan negatif 2X. Berarti 5X dikurangi 2X. Berarti kan positif 3X. Padahal di sini yang dibutuhkan negatif 3X. Berarti salah ini. Oh iya. Kalau salah, coba dibalik positif negatifnya gitu ya. Kalau tidak sesuai, salah, jadi coba balik positif negatifnya. Kalau juga tidak sama, mungkin pakai angka yang lain, bukan 2 dengan 5 kayak gitu. 10 dengan 1 misalkan kayak gitu ya. Sepertinya ini juga soalnya seperti yang tadi. Ini harusnya negatif ini. Ya, ini digandengkan dengan ini. Sin X ditambah 2 digandengkan dengan X ditambah 2 kan ya. Nanti yang ini dengan itu gitu ya. Kalau misalkan soalnya seperti ini lagi, coba. Kalau misalkan tidak langsung kita faktorkan seperti ini, coba. Kalau X-nya mendekati 2. Kalau X-nya mendekati 2. 2 ditambah 2, 4. Sin 4 kan punya nilai kan ya. X di sini juga diganti 2. 2 tambah 6, 8. 8 dikalikan sin 4. Berarti dia punya nilai. Maka tidak perlu difaktorkan seperti ini, langsung dimasukkan. Tapi sepertinya di sini kan muncul sin 4 derajat. Sin 4 derajat itu kan bukan sudut istimewa. Maka nanti butuh kalkulator. Di pilihan gandanya apakah semuanya bilangan bulat? Walaupun pecahan? Ada pecahannya, Pak. Ada pecahannya. Tapi bukan desimal ya? Bukan. Oke. Coba sih, kalau langsung saya rubah ya. Saya curiganya di sini loh. X ditambah 2, biasanya berarti di situ supaya 0 bagaimana gitu ya. Supaya di sini nih 0 nanti. Berarti X-nya itu diganti negatif 2. Dan juga di penyebut nanti juga menghasilkan 0. Coba. Kalau X-nya diganti negatif 2. Negatif 2 dikuadratkan 4. Ya. Negatif 3 dikalikan negatif 2. Berapa? 6. 4 tambah 6, 10. 10 kurangi 10, 0 juga kan? Jadi mengakibatkan 0 per 0. Biasanya soal-soal untuk anak SMA MIPA itu tidak mungkin langsung dimasukkan saja. Biasanya harus dirubah seperti ini, kayak gitu. Maka supaya nanti tidak seperti yang nomor 11 tadi, ini kan dimasukkan saja, ternyata ketemunya butuh sin 2. Sin 2 terpaksa butuh kalkulator. Toh di pilihan ganda tidak ada, kayak gitu kan ya. Sehingga ini tadi saya ganti 5 kayak gitu. Untuk yang nomor 12 seperti itu juga aja ya. Saya ganti di sini jadi negatif. Saya tadi curiganya dari sini. Dari sudut biasanya itu sudutnya nanti hasilnya 0 kalau di soal matematika. Termasuk soal SBMPTN biasanya.
Kalau X-nya negatif 2, negatif 2 ditambah 2 kan 0. Sin 0, berapa tadi sin 0? 0. 0 juga kan ya. Jadi 0 dikalikan berapapun kan 0. Berarti pembilang 0. Penyebut, kalau X-nya diganti negatif 2 juga menghasilkan 0. Maka tidak bisa langsung disubstitusi. Ini juga saya ganti negatif aja ya. Jadi soal itu saya ganti negatif. Pembilang biarkan, penyebut tadi sudah difaktorkan, kemudian dipecah seperti tadi. Nah, kalau ini di Zoom, ini tidak saya lanjutkan, saya buat kelompok-kelompok kecil menggunakan yang di Zoom itu istilahnya breakout Zoom, dibagi menjadi beberapa room gitu ya, beberapa ruangan atau kelompok kecil. Kalian diskusi dalam kelompok itu. Kalau sudah nanti presentasi di layar utama kayak gitu. Jadi seperti berkelompok ketika sekolah di kelas. Tapi saya belum menemukan di Google Meet, ini aja tadi otak-atik ya. Sampai di sini diapakan? Seperti yang di atas tadi, tapi dipecah gitu ya. Jadi dipecah. Yang depan, karena supaya sama, berarti yang sin yang di kiri saya hapus, ini yang saya hapus yang X ditambah 2 supaya sudutnya sama. Jadi yang di kanan itu yang sin X ditambah 2 dengan dibagi yang X ditambah 2. Begini, pembilang kali pembilang, X ditambah 6 dikalikan sin X ditambah 2, betul kan ya? Dikalikan sesuai di atas. Kalau yang penyebut, X ditambah 2 dikalikan X dikurangi 2, walaupun di sini dibalik. Ingat, 2 dikalikan 3 itu secara nilai nanti sama dengan 3 dikalikan 2. Hanya letaknya dibalik ini. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa. Oke, lanjut. Sekarang coba yang pembilang ini bagaimana? Yang depan ini bagaimana sekarang? Yang ini bagaimana sekarang? Diganti minus 2. Betul. Setiap X diganti negatif 2. X-nya. Saya kurungi itu artinya, saya kurungi itu artinya X-nya telah diganti. Untuk memudahkan belajar ini, negatif 2 dari mana? Kayak gitu. X-nya saya ganti negatif 2. Tuh, itu untuk yang kiri. Sedangkan yang kanan, kita rubah. Negatif ini, negatif 2 itu, ya, negatif 2 ini, kita pindahkan ke ruas kiri. Berarti nanti jadi X plus 2 mendekati 0. X ditambah 2 mendekati 0. Saya kurungi. Nah, sekarang kan sudah sama di sini. Berarti hasilnya berapa nanti? Lihat koefisiennya. 1/1. 1/1. Jangan dilihat koefisien X di sini ya. Bukan koefisien X yang di sini, bukan. Tapi di luarnya kurungan. Di luarnya kurungan. Oke. Negatif 2 ditambah 6 berapa? 4. 4. Hutang 2 mengembalikan 6. Sisa 4. Sekarang, negatif 2 dikurangi 5. Min 7. Negatif 7. Hutang 2, hutang lagi 7. Hutang 2, hutang lagi 5. Hutangnya jadi 7. Nah, di sini nanti jawabannya 1/1. Sehingga jawabannya negatif 4/7. Apakah di pilihan ganda ada? Ada, Pak. Nah, berarti ya soalnya yang X mendekati negatif 2. Bukan yang X mendekati 2. Kalau X mendekati 2 malah hasilnya jelas sepertinya nanti pecahan gitu. Pecahannya tidak beraturan. Nah, desimal gitu ya. Tapi
Sini negatif 4/7. Jadi menganalisis soal seperti itu. Oh, kalau memang di sini itu negatif 2 mengakibatkan di sini sudut trigonometrinya itu 0, berarti kemungkinannya di sini benar. Tapi kalau tidak, ada 2 kemungkinan. Memang soalnya dibuat seperti itu sehingga nanti butuh sudut tidak istimewa, terpaksa butuh kalkulator sin 2 derajat itu berapa. Memang disengaja seperti itu, atau yang kedua salah soal gitu ya. Mendekatinya angkanya yang salah, positif negatif, atau angkanya yang perlu diperbaiki. Ini tipe nomor 11 dan 12 sama sepertinya ya. Tipe nomor 11 dan 12 sama. Coba saya buka. Apakah di Kuiper sudah bisa dibuka? Tidak mau. Oh, ini baru mau. Absensi saya. Yang belum absensi silakan absensi loh. Sekarang baru mau. Kalau tadi belum mau. Nyoba saya perkenalkan sedikit ya. Sorry. Untuk pembahasan soal apakah di layar ini nampak? Nampak, Pak. Iya, Pak. Saya sudah tanya Bu Manis, ternyata untuk melihat soal dan juga kunci jawaban tryout yang lalu, itu harus menggunakan akun siswa. Jadi kalian yang bisa melihat. Saya tidak bisa melihat soalnya. Sudah kami sarankan Bu Manis untuk bilang ke pihak Kuiper agar soal itu bisa muncul di akunnya guru. Sehingga kami bisa langsung membahas tanpa harus minta akunnya siswa. Saya sudah minta akun anak buah saya. Ini akun anak buah saya di assessment, kemudian Simor. Yang sudah kalian lakukan kan, yang sudah diselesaikan. Ini. Walaupun dia waktu itu tertulis 9 Agustus ya memang. Ditunda sampai tanggal berapa waktu itu? Tanggal 13 atau 14 gitu kan ya, lewat kalian. Diklik. Ini masih nampak di kalian ya? Masih. Oke. Saya pada pertemuan selanjutnya aja karena ini matematika MIPA, fisika, kimia, biologi gitu ya. Kemudian yang di sini itu TPS, tes potensi skolastik, tapi ada bentuk matematikanya. Soal nomor 1. Ini sepertinya bahasa Indonesia gitu kan ya. Jadi ini kunci jawaban. Kalau korek berarti benar. Ini kunci jawaban. Kalau misalkan yang seperti ini, silang berarti dia salah menjawabnya. Dia menjawab ini, kunci jawabannya itu. Ya, ini soal tryout itu. Iya betul. Masih ingat tipe soalnya ada yang seperti ini? Masih. Oke, benar ya. Soalnya ada yang seperti ini ya. Matematika itu yang berhubungan dengan matematika nomor mulai 60-an saya ingat. 61. Ya, kalau 60 itu bahasa Inggris gitu ya. 61. Saya perbesar layar gitu ya. Anggap enggak usah lihat kunci jawaban. Ini kalau di Zoom saya bisa coret-coret. Kalau di sini nyoret-nyoretnya pakai apa nih? Kalau di Google Meet ini. 2 pangkat 4 itu berapa? Terpaksa tidak saya tulis di sini. 16. 2 pangkat 4, 16. 3 pangkat 2. 9. 9 pangkat setengah. 9 pangkat setengah itu bentuk lainnya bagaimana? Kalau pangkat setengah itu bukan akar 3, akar 9. Akar 9 nanti hasilnya 3, gitu ya. Sekali lagi, kalau pangkat setengah itu artinya bentuk pangkat. Berarti 9 pangkat setengah itu adalah akar 9. Akar 9 itu sama dengan 3. Z 3, Y-nya itu 9, X-nya 16.
berarti paling kecil itu Z, paling besar kedua adalah Y, yang paling besar adalah X. Berarti boleh ditulis misalkan X lebih dari Y lebih dari Z. Ini jelas salah, ada yang sama dengan gitu ya. Oh, kalau di sini dibilang gandanya dibalik. Ini kan artinya X paling besar kan ya. Y terbesar kedua, Z paling kecil. Kalau saya tadi bilang X lebih dari Y lebih dari Z. Dibalik berarti Z kurang dari Y kurang dari X. Berarti ini ya jawabannya yang betul ya. Saya penasaran ya. Masa di Google Meet nggak bisa coret-coret? Iya, nggak bisa ya. Mungkin kalau buka pakai Microsoft Edge berarti baru bisa. Microsoft Edge itu bawaan dari Windows 10. Itu biasanya untuk membuka PDF kan bisa menambahkan coret-coret. Soal berikutnya, next question. Di sini ternyata tidak ada pembahasannya. Ternyata tidak ada atau belum ada pembahasannya. Yang ada hanya kunci jawabannya. Topik reference ini hanya topiknya saja, gitu ya. Bukan pembahasan dari soal itu. Saya next question. Coba perhatikan. Ini sebenarnya di SD sudah ada ini bentuk seperti ini. Ya. Perbandingan umur Andre dan Nugi adalah 3:5. Jika jumlah umur mereka 24 tahun, umur Andre dan Nugi berturut-turut adalah, berarti perbandingan ini Andre dan Nugi itu kan 3:5. Kalau diketahui jumlah umur mereka 24, maka untuk mencari Andre sama dengan 3 per jumlahkan 3 ditambah 5 8, berarti 3 per 8. Kenapa kok dijumlahkan, Pak? Karena yang diketahui adalah jumlah umur mereka. Sekali lagi, yang diketahui adalah jumlah umur mereka. Maka penyebutnya adalah jumlahkan perbandingan itu. Berarti kalau umurnya Andre 3 per 8 dikalikan 24. 24 dibagi 8 3 dikalikan 3 9. Berarti Andre umurnya 9. Berikutnya kalau yang Nugi 5, berarti 5 per 8. 5 per 8 dikalikan 24. Maka 24 dibagi 8 3 kali 5 15. Berarti 9 dan 15. 9 dan 15 betul itu. Tapi dia salah kayak gitu ya. Ya, pernah kan ya tipe soal seperti itu. Jadi di TPS itu bukan hanya soal yang mengarah ke ini kalian, apa namanya, materi SMA-nya, tapi materi-materi dasar yang harus juga kalian kuasai kayak gitu. Karena di SBMPTN itu jangan ngoyo, semua soal harus saya kerjakan. Bener gak bener, enggak. Malah nanti nilaimu bisa negatif atau sedikit kayak gitu. Karena banyak yang salah. Kerjakan yang, kalau saya dulu mengerjakan, yang yakin betul, yang yakin bisa saya kerjakan. Yang kayaknya ini tinggal, kalau enggak A ya B. Akhirnya saya pakai feeling. Kalau misalkan tinggal, menurut saya kalau tidak A ya B, hanya 2 pilihan. Tapi kalau masih ada 3 atau 4, ini kalau enggak A, B, C, atau D. Misalkan sampai E gitu ya. Jangan gambling. Kayak gitu. Oke, lanjut. Untuk mengisi penuh sebuah bak air, Ira membutuhkan 8 ember air. Itu Ira. Ira membutuhkan 8 ember air. Berikutnya, jika Ola memiliki ember yang besarnya hanya setengah dari milik Ira, banyak ember air yang Ola butuhkan untuk mengisi penuh bak tersebut adalah berapa? 16. Nah, 2 kali lipatnya. Embernya Ira itu lebih besar.
2 kali lipat gitu ya, anggap aja. Karena di miliknya Ola itu embernya hanya setengahnya, berarti butuh 2 kali. Ya, berarti 2 dikalikan 8. Ini soal SBMPTN tahun 2014 gitu ya. Coba saya buka ini di saya bisa dicoret-coret. Ini tadi saya hapus dulu ya. Oh, saya harus masuk dulu. Kak fokus area palingan. Punyanya temannya jangan dimasukin ya. Jadi nanti tahu semuanya. Nah, ini tadi ya. Tuh. Oh, juga ternyata sama. Kalau sudah masuk menu website ini tidak bisa coret-coret kecuali kalau bentuknya PDF. Next question. Nah, coba ini. Ini baru lebih matematika sedikit gitu ya. Oh, waktu saya sepertinya sudah habis, tinggal 1 menit. Bentar. AB itu sama dengan 2 kali BD. 2 kali BD ini. Sedangkan AB kalau bisa coret-coret, saya pakai zoom, saya coret-coret di sini gitu ya. Jadi AB ini panjangnya 4 cm. AB ini 4 cm. Yang ditanyakan ABD. ABD. Berarti BD. Kalau AB itu 4, kalau AB itu 4, berarti BD berapa? Kalau AB itu 4, berarti BD berapa? 2. Nah, 2. BD itu 2. Ya. AB 4, BD 2. Kalau yang ditanya panjang ABD berarti berapa? Ini tadi 4. 6. Ini ketemu 6. Selesai kan sudah ya. Ini AB-nya sudah diketahui 4. Berarti BD kan bisa dicari 2. AB tadi sudah diketahui 4, BD barusan diketemukan 2. Berarti ABD 4 ditambah 2. 6. Selesai. Oke, saya butuh screenshot kalian dulu sebentar. Saya bahas apa ini tulisannya? Ini gabungan kan ya tadi ada membahas soal limit trigonometri dan juga ada yang Kuiper gitu ya. Gak apa. Sebentar. Saya ini kalau menampilkan lagi tapi saya minta tolong kameranya diaktifkan dulu. Ini 2 kali saya baru menggunakan Google Meet ya. Dulu dengan 12 Mibas. Ini tadi dengan kalian. Semoga berikutnya nanti lancar. Saya tadi buka jurnal dan Kuiper ANBK sudah bisa. Kalau tadi pagi belum bisa membuka itu. Oke, saya screenshot. Oke. Boleh kameranya di nonaktifkan. Yang belum absensi silakan absensi, yang belum membuat jurnal tentang saya mengajar silakan juga diisi. Baik, terima kasih untuk hari ini. Tadi sudah saya tunjukkan bagaimana cara melihat kunci jawaban tryout UTBK SBMPTN. Mungkin kalau ada waktu luang bisa dilihat ya.
kunci yang betul apa kayak gitu. Waktu itu munculnya bagaimana? Setelah kalian mengerjakan tryout itu, benar berapa, salah berapa, atau muncul nilainya atau tidak ada muncul sama sekali? Oke. Tadi sudah saya tunjukkan bagaimana cara melihatnya ya. Jadi soal, kemudian yang hijau, backgroundnya hijau itu kunci jawaban, yang merah itu berarti jawaban kalian yang salah. Semoga pembelajaran kali ini bisa dipahami dengan baik. Coba juga dilihat pembahasan kunci jawaban tryout itu mungkin menjadi wawasan bagi kalian, apalagi kalau misalkan belum dijelaskan sama gurunya kayak gitu ya. Mungkin beberapa hari yang lalu sudah saya beritahukan ke grup guru bagaimana cara melihat kunci jawaban dan soal dari soal tryout UTBK kemarin. Semoga nanti akan dijelaskan ke kalian, karena katanya Bapak Wakasek Kurikulum, nanti yang membahas soal tryout itu bukan pihak Kuiper, tapi yang membahas adalah gurunya. Gitu ya. Jadi kami yang menjelaskan ke kalian tentang pembahasan dari soal tryout itu, karena di situ sepertinya masih hanya ada kunci jawaban, tidak ada pembahasannya. Baik, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Sama-sama. Pak. Sama-sama.